Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-133 dengan judul Kepala Kita Yang Mulia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, Kristus menyatakan suatu misi. Dia mengatakannya dalam doa yang terakhir di depan umum. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari hadapanmu. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Kalau kita dapat memahami tabiat Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Musa, maka kita juga akan segera menundukkan kepala dalam kekaguman dan puji-pujian. Yang Yesus pikirkan tidak lain hanyalah supaya kasih yang engkau berikan kepadaku haruslah ada di dalam setiap hati umat-umat Tuhan, agar mereka boleh membagikan pengetahuan mengenai Tuhan kepada orang lain. Jadi kembali di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, tentu saja kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu ada. Dan ketika kita sudah melihat kasih Tuhan itu ada, maka kita akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan juga kepada orang lain. Kita sampaikan juga kepada orang lain, sehingga berkat itu tidak hanya berhenti di dalam diri kita sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dunia itu sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Maka dari itu Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan bagaimana karakter Tuhannya itu, bagaimana karakter Bapanya yang begitu pengasih itu. Sehingga melalui kehidupan Yesus itu kita bisa melihat Bapa. Karena mungkin kita tidak bisa melihat Bapa, tetapi Yesus sendiri mengatakan Yesus dan Bapanya itu adalah sama, adalah satu. Jadi ketika kita melihat Yesus sama seperti kita melihat Bapa kita yang begitu kasih itu. Dan ketika di sini kita tidak mengenal siapa Bapa kita itu, maka kita tidak akan mempunyai kehidupan yang aman dan damai. Karena kita tahu bahwa kedamaian itu hanya berasal dari pengenalan kita akan Yesus itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan bahwa ketika Yesus itu sudah mengenal kasih daripada Bapanya itu, Ia menginginkan supaya umat manusia yang ada di dunia ini juga mengenal kasih daripada Bapa itu. Dan begitu pula apakah kita mau untuk mempunyai beban yang sama untuk mengenalkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Berjalanlah Tuhan lewat di hadapannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penyayang, pengasih dan panjang sabar. Lalu dikatakan juga berlimpah kasih dan setianya. Lalu apakah ketika kita sudah melihat bahwa Tuhan kita itu panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, lalu kita masih mau hidup seenak-enak kita karena kita merasa bahwa oh Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih, maka Tuhan akan memaklumi setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita. Harus kita ingat bahwa Tuhan pun mempunyai Roh Kudus yang selalu memberitahukan kepada kita setiap kesalahan yang akan kita lakukan. Tetapi ketika kita mengabaikan bisikan daripada Roh Kudus itu, maka di saat itulah kita akhirnya dikatakan mendukakan Roh Kudus itu. Ketika Musa melihat bahwa Tuhan itu lewat di hadapannya, ia langsung berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Jadi apakah itu juga kita akan lakukan ketika kita melihat, mungkin kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi melalui kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memang ada dan selalu menuntun kita. Dan ketika kita melihat kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita,
Apakah yang kita mau lakukan? Apakah kita mau untuk menjadi orang yang lebih baik dan benar lagi, sehingga kita bisa dilihat menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita? Ataukah kita justru hanya fokus kepada diri kita saja? Hanya fokus untuk mengambil kebaikan-kebaikan itu hanya untuk diri kita saja. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita saja. Lalu kita tidak melakukan sesuatu hal yang lebih yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menginginkan bahwa sampaikan kabar baik ini, pengharapan ini kepada orang-orang yang belum mengenal, kepada umat-umat Tuhan yang mungkin belum mengenal akan Dia. Dan di sini juga dikatakan bahwa betapa hal ini adalah suatu jaminan yang pasti. Ketika kasih Tuhan akan memenuhi hati setiap orang yang percaya kepadanya, keselamatan yang pasti akan dipersiapkan. Karena Dia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Tuhan melalui Dia secara seutuhnya. Jadi di sini dikatakan bahwa itu adalah jaminan yang pasti. Tuhan ketika memberikan suatu janji, maka Ia pasti akan menepati. Dan keselamatan itu adalah hal yang Ia sudah berikan dalam diri kita masing-masing. Tetapi apakah kita mau mengambil jalan keselamatan itu? Selalu mau untuk memperbaiki diri kita sehingga kita dikatakan pantas untuk diselamatkan. Karena ketika Tuhan memberikan jalan keselamatan itu, tentu saja ada hukum-hukum yang harus kita taati. Tuhan tidak hanya memberikan kasih-Nya saja, tetapi di balik kasih Tuhan itu, Tuhan masih menegakkan setiap hukum Tuhan itu. Karena kalau tidak ada hukum-hukum itu, maka tidak perlu Yesus itu datang ke dunia ini, mati di kayu salib, hanya untuk menggenapi setiap hukum yang harus disempurnakan itu. Di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang mengambil bagian dalam penderitaannya di dunia ini, dalam kerendahannya, menanggung beban demi namanya, akan memiliki kasih Tuhan yang dilimpahkan ke atas mereka sebagaimana yang telah dilimpahkannya kepada sang anak. Dia yang mengenalnya telah berkata, Bapa sendiri mengasihi engkau. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang-orang itu harus mengambil bagian dalam setiap perjalanan bersama dengan Tuhan itu, dalam setiap penderitaannya di dunia ini. Jadi Tuhan menginginkan kalau kita itu juga mempunyai jalan yang sama seperti Yesus itu. Karena Tuhan tidak menginginkan bahwa kita hanya memikirkan kehidupan yang enak saja. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa ketika guru kita diperlakukan demikian, maka kita yang murid-muridnya jangan kita kaget kalau kita juga akan diperlakukan hal yang sama. Dalam kesesakan kita, di saat itulah kita akan melihat Tuhan itu bekerja. Dan di dalam kesesakan itulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa menghiburkan kita dan menyelamatkan kita. Tetapi kita perlu ingat kembali, kalaupun terjadi ujian ataupun cobaan dalam kehidupan kita, dan mungkin mata kita tidak melihat Tuhan menyelamatkan kita, kita harus mengingat kepada cerita daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa ketika mereka masuk ke dalam dapur api itu, maka mereka akhirnya akan mati. Tetapi di saat itulah mereka tetap percaya dan mereka tetap menjalankan kebenaran itu, karena itu adalah kebenaran yang mereka harus lakukan. Dan di saat mereka masuk ke dalam dapur api, disitulah Tuhan bekerja, bahwa Tuhan menyelamatkan hati mereka dan Tuhan menyelamatkan jiwa mereka juga. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap orang akan menanggung beban demi namanya. Dan ketika kita melihat beban itu ada dalam kehidupan kita, apakah kita mau untuk datang kepada Tuhan, mengatakan bahwa ini Tuhan bebanku, ambillah beban ini dan berjalanlah bersama-sama dengan aku. Karena Tuhan sendiri menjanjikan bahwa berikan kuk ini supaya bebannya itu akhirnya bisa ringan. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan menginginkan keselamatan untuk menjadi bagian daripada kita. Lalu apakah kita mau untuk menjadikan keselamatan itu bagian dari diri kita masing-masing? Dan di sini juga dikatakan bahwa kasih ini menjadi milik kita melalui iman kepada anak Tuhan. Itu sebabnya hubungan dengan Kristus berarti segalanya bagi kita. Kita harus menjadi satu dengan Dia sebagaimana Dia menjadi satu dengan Bapa. Dan kemudian kita akan dikasihi oleh Allah yang tidak terbatas itu sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai cabang dari pokok yang hidup itu. Kita harus direkatkan kepada pokok, menerima makanan dari pokok itu. Kristus adalah kepala kita yang mulia, dan kasih yang agung mengalir dari hati Tuhan, berdiam di dalam Kristus, dan dihubungkan kepada semua orang yang telah dipersatukan di dalam Dia. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita itu harus menjadi satu dengan Bapa, sama seperti Kristus mempunyai hubungan menjadi satu dengan Bapanya. Jadi ketika kita mau untuk mempunyai kedudukan yang seperti itu, di saat itulah kita akan melihat bahwa Kristus itu berarti segala-galanya bagi kita. Kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan, kita tidak akan mempunyai kedamaian
Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus, sama seperti ranting-ranting atau cabang-cabang yang akhirnya bisa mendapatkan makanan ketika mereka bergantung sepenuhnya kepada pokok itu sendiri. Kasih agung ini menembusi jiwa-jiwa dan mengilhaminya dengan rasa syukur, melepaskannya dari kelemahan rohani, kesombongan, kesia-siaan, mementingkan diri sendiri, dan dari segala sesuatu yang merusakkan tabiat orang Kristen. Tertulis dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 185 sampai 186. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kasih yang agung ini akhirnya akan menembusi jiwa-jiwa kita, akan sampai kepada kita akhirnya merasakan syukur karena begitu besar kasih Tuhan itu. Dan di saat inilah dikatakan dan melepaskan dari kelemahan rohani. Lalu juga dikatakan kesombongan dan kesia-siaan. Karena ketika kita melihat bahwa kehidupan kita ini semuanya itu adalah talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Lalu apakah yang harus kita sombongkan dari hal-hal tersebut? Karena itu bukanlah milik kita pribadi, tetapi itu adalah titipan daripada Tuhan. Kita akan melepaskannya dari kelemahan rohani dan mementingkan diri sendiri dan dari segala sesuatu yang merusakkan tabiat orang Kristen. Jadi bagaimana seperti Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang tidak mementingkan kehidupannya. Bahkan di sini dikatakan ia selalu mempunyai kerendahan hati untuk mendahulukan orang lain. Dan apakah karakter-karakter itu mau untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita? Mungkin itu akan mudah untuk diucapkan, tetapi akan sangat sulit untuk kita praktekkan. Tetapi bukan berarti tidak akan bisa kita lakukan, karena Tuhan sudah memberikan contoh bahwa hal tersebut bisa untuk kita lakukan. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat mengalami kasih ilahi jika saya terputus dari Kristus? Jadi bagaimana kita akan melihat kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita kalau kita tidak mempunyai hubungan yang konstan dengan Tuhan kita? Kalau kita hanya datang kepadanya Senin Kamis saja, hanya ketika kita memerlukan bantuan saja. Tetapi di saat kita merasa bahwa diri kita baik-baik, kita lari daripadanya. Kita menjauh daripadanya karena kita merasa bahwa diri kita itu mampu untuk hidup di dunia ini. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur kita. Dan di saat itulah kita akan bercabang dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis. Dan di saat itulah kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perubahan hati kita, supaya kita mempunyai karakter-karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita akhirnya bisa berdiri teguh pada akhirnya nanti, pada saat kita dihakimi nanti dan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Dan biarlah melalui bacaan yang begitu indah ini boleh mengubahkan hati kita dan boleh mengingatkan kita kembali bahwa kasih Tuhan itu ada batasnya dan perlu untuk kita lakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita juga merasakan kasih Tuhan itu, sehingga kita juga boleh menyampaikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.